Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Mazmur bab 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tarek El-Moussa adalah salah seorang pembawa acara dalam sebuah program di salah satu televisi swasta. Ketika ia tampil dalam program acaranya tersebut, ada seorang penonton yang berprofesi sebagai perawat sedang menyaksikan penampilannya melalui layar televisi. Perawat tersebut melihat ada sesuatu yang aneh di salah satu bagian anggota tubuh Tarek, yaitu di bagian lehernya. Ia melihat ada sebuah benjolan yang menurutnya tidak lazim, dan ia memastikan bahwa benjolan tersebut sangat membahayakan Tarek. Saat itu juga perawat tersebut segera menghubungi pihak stasiun televisi tersebut untuk memberitahu Tarek agar ia segera melakukan tindakan melalui pihak medis. Karena menurut pengalaman yang pernah dialami oleh beberapa pasien yang pernah dihadapi perawat tersebut, benjolan tersebut merupakan tumor yang tumbuh dari dalam tubuh. Singkat cerita, ketika hal tersebut sudah diketahui Tarek pun segera memeriksakan dirinya ke dokter di sebuah rumah sakit. Dan menurut hasil pemeriksaan dokter, ternyata benar apa yang dikatakan si perawat tadi, bahwa benjolan itu adalah tumor yang ganas. Tidak menunggu lama, dokter segera memberikan penanganan selama kurang lebih 4 jam operasi, hingga akhirnya penanganan pun selesai dan Tarek akhirnya masuk dalam masa pemulihan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kisah tersebut kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong kita, sekalipun mereka tidak kenal sama sekali sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa ada banyak cara penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan pernah sekalipun kita merasa bahwa sudah tidak ada lagi orang yang peduli dengan kita, sampai kita merasa bahwa kita sendirian hidup di dunia ini. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetaplah jalani hidup ini sebagaimana mestinya. Jangan takut dengan kesendirian, hidup yang mungkin harus kita jalani. Kita memang tidak bisa melihat Tuhan secara kasat mata, tetapi percayalah bahwa Ia selalu memerhatikan kita secara utuh dari sorga. Tuhan selalu mempersiapkan dan mengirim orang-orang yang akan Ia pakai untuk memenuhi kebutuhan dan menolong kehidupan kita, asalkan kita tetap menaruh kepercayaan kita seutuhnya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku percaya bersama dengan Engkau aku akan baik-baik saja. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.